Apakah yang dimaksud dengan debat? Debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Contohnya ya, debat pemilihan presiden dan debat pemilihan gubernur. Pertanyaan selanjutnya, apakah tujuan dari debat? Tujuan dari debat adalah agar masing-masing pihak yang berdebat dapat membalikan pendapat lawan untuk menyetujui pendapat lawan kelompoknya dengan cara memberikan argumen dan bukti yang relevan. Ingat ya, di sini tujuan kita berdebat adalah bukan untuk cari musuh, bukan untuk tarik urat, melainkan adalah untuk membalikan pendapat lawan. Artinya, lawan debat kita akan setuju dengan apa yang kita sampaikan atau apa yang kita paparkan dalam debat tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apakah unsur-unsur dari debat? Yang pertama, mosi atau isu. Udah pasti ya, dalam debat itu selalu ada mosi atau isu. Yang kedua, tim afirmasi yang nantinya akan saya bahas di slide selanjutnya. Yang ketiga, tim oposisi juga ada. Yang keempat yaitu tim netral, itu juga ada. Yang kelima, penonton atau juri yang dipanggil. Yang keenam, moderator. Yang ketujuh, penulis ya. Jadi ketujuh unsur-unsur ini akan ada dalam proses debat. Siapakah pelaku-pelaku dalam berdebat? Yang pertama, tim afirmasi adalah tim atau kelompok yang fungsi dan perannya adalah setuju dengan mosi atau isu. Ingat ya, dia setuju. Kemudian tim oposisi. Tim oposisi adalah tim atau kelompok yang fungsi dan perannya adalah tidak setuju dengan mosi atau isu yang disampaikan. Yang ketiga yaitu tim netral, yaitu tim yang bersifat netral. Artinya tidak mendukung salah satu pihak atau salah satu tim. Yang keempat, penonton, yaitu orang yang ikut meramaikan acara debat. Jadi penonton di sini dipanggil ya, supaya apa? Supaya dia datang untuk menghadiri dan mengikuti acara debat. Tetapi penonton di sini bukan orang sembarang orang atau orang awam, tetapi orang yang dipanggil. Yang kelima, moderator, yaitu orang yang berperan mengatur jalannya debat. Yang keenam yaitu penulis, adalah orang yang bertugas mencatat segala sesuatu yang dinyatakan dalam debat. Jadi penulis ini sangat berfungsi juga ya. Karena apa? Karena dia bisa mencatat apapun hal-hal yang dibutuhkan ya, dan dibicarakan dalam debat. Supaya jadi apa? Supaya jadi bahan pertimbangan untuk menarik kesimpulan nantinya. Apakah tugas moderator dalam debat? Secara garis besar, tugas moderator adalah mengatur jalannya debat. Namun, jika dirincikan dari awal sampai akhir acara debat, maka tugas moderator adalah 1. Membuka acara. Udah pasti dong ya. Yang namanya moderator itu pasti membawa acara, membuka acara, menutup acara. Pokoknya banyak sekali tugas moderator. Yang kedua, memperkenalkan mosi atau isu. Nah, dalam berdebat sudah pasti yang dibicarakan itu bukan gosip tetangga, bukan gosip artis, melainkan isu atau mosi ataupun topik yang sedang hangat dibicarakan. Yang ketiga, memperkenalkan tim-tim yang berdebat. Jadi di sini ada beberapa tim dan diperkenalkanlah tim-timnya. Yang keempat, menyampaikan kesimpulan dari debat jika dibutuhkan. Ada beberapa perdebatan itu membutuhkan kesimpulan yang disampaikan oleh moderator. Ada juga beberapa perdebatan yang kesimpulannya disampaikan oleh masing-masing tim ya. Selanjutnya, menutup acara. Sudah pasti dong ya. Yang namanya moderator itu pasti membuka dan menutup acara sampai akhir. Jadi bagus tidaknya sebuah perdebatan itu tergantung dari cara kerja si moderator. Bagaimana supaya perdebatan itu dapat berjalan dengan lancar. Ya, jadi di sini peran moderator sangat banyak dan dialah harus menguasai jalannya proses debat.
Apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan atau dipersiapkan sebelum berdebat? Yang pastinya yang pertama adalah naskah. Pastikan kalau kamu punya naskah yang sesuai ataupun yang mendukung dengan topik yang sedang dibicarakan. Jangan sampai di luar topik. Ya, pastinya ini hal yang paling penting yang kamu harus siapkan sebelum kamu berdebat. Ingat ya, yang pertama adalah naskah. Inilah yang paling penting. Yang kedua, referensi atau data pendukung. Di sini kamu sangat membutuhkan referensi. Supaya apa? Supaya ketika lawan debat kamu bertanya, kamu bisa menangkis setiap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada kamu, ya. Jadi ketika lawan debat kamu menjatuhkan kamu bisa menangkis dengan apa? Dengan data yang relevan, referensi yang mendukung. Nah, itu nantinya kamu harus kuasai supaya apa? Supaya kamu bisa menangkis setiap pertanyaan yang diajukan. Yang ketiga, ini yang paling penting ya. Yang ketiga ini kamu harus persiapkan mental. Kalau kamu kasar, suka anarkis, kamu suka tidak berlapang dada, ataupun kamu suka marah-marah gak jelas, nah ini kamu harus jauhi. Kenapa? Kamu harus punya mental baja. Artinya kamu harus berbesar kepala, berbesar hati, supaya apa? Supaya kamu bisa menerima kekalahan kamu, atau supaya kamu bisa menerima jika pendapat kamu atau argumen kamu tidak diterima atau tidak disetujui oleh lawan debat kamu. Nah, intinya kamu harus punya mental yang baik, mental yang kuat, mental baja, supaya kamu bisa berbesar hati menerima kekalahan kamu, atau menerima keputusan dari moderator yang tidak menyetujui pendapat ataupun argumen-argumen kamu. Ingat ya, ini yang paling penting. Bagaimana tata cara dalam berdebat? Inilah mekanisme ketika kamu akan melaksanakan perdebatan di sekolah dalam kurung sesuai dengan topik ataupun bab yang sedang kita bahas saat ini. Yang pertama adalah pembukaan yang disampaikan oleh moderator, itu udah pasti. Yang kedua, masing-masing tim menyampaikan pernyataan topik. Nah, masing-masing tim, oposisi maupun afirmasi menyampaikan topiknya. Yang ketiga, pelaksanaan debat. Nah, inilah poin inti ya, kejadian inti dalam perdebatan antara oposisi dan afirmasi akan berdebat di sana, akan mengajukan pertanyaan dan akan menjawab. Yang keempat yaitu simpulan. Ketika kedua tim sedang berdebat dan selesai, nah mereka akan memberikan simpulan dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, semua itu akan menjadi bahan pertimbangan untuk menarik simpulan dari masing-masing tim. Ya, inilah tata cara ketika kamu ingin berdebat. Oke. Selanjutnya, penutup yang disampaikan oleh moderator. Nah, kalau moderator udah membuka, berarti dia harus menutup kembali supaya apa? Supaya memastikan bahwa perdebatan itu telah berakhir, bahwa acara berdebat itu telah berakhir, jadi nggak perlu disambung lagi ke esokan harinya. Ya, ini inti atau inilah mekanisme dalam berdebat. Bagaimana cara menentukan mosi dalam berdebat? Nah, ini paling penting bagi kalian yang sedang belajar tentang bahasa Indonesia mengenai bab debat. Yang pertama, mosi harus bersifat masuk akal atau relevan ya. Yang kedua, mosi harus bersifat faktual dan aktual, artinya nyata ya, bukan karang-karangan, bukan imajinasi-imajinasian. Yang ketiga, mosi sedang hangat dibicarakan. Sudah pasti dong ya.
mosinya itu sedang hangat dibicarakan supaya apa? Semua kalangan itu mengetahui apa sih yang sedang hangat dibicarakan saat ini. Yang keempat, mosi diketahui oleh pihak yang berdebat. Jadi kalau masing-masing pihak tidak mengetahui mengenai mosi, dia akan kalah nantinya. Dia nggak bisa maksimal dalam berdebat. Jadi pastikan bahwa kedua belah pihak yang sedang berdebat itu mengetahui mosi yang sedang diangkat ataupun mosi yang akan dibahas. Jadi harus pastikan ya, ketika kamu menentukan mosi, kamu harus pastikan apa-apa saja yang harus menjadi kategori mosi yang akan kamu angkat. Selanjutnya, bagaimana cara menyusun mosi berdasarkan tema? Ya, contohnya bencana alam.